Halo, perkenalkan nama saya Dia Sriwardani dengan NIM saya 0533478885. Pada video praktikum pertama saya akan menjelaskan praktikum pembuatan entity relationship diagram dengan studi kasus yang saya kerjakan, yaitu sistem pelayanan pasien rumah sakit. Baik, untuk tugas 1 saya akan bacakan dulu untuk contoh kasusnya. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tugas 1 Anda adalah, dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Baik, di sini saya sudah di web AirPlus. Di sini sebelumnya saya minta maaf karena laptop saya masih di servis, jadi saya menggunakan tablet. Saya sudah masuk ke web AirPlus dan di sini saya akan untuk memulai praktiknya. Sesuai yang tadi saya jelaskan, saya akan menyiapkan dulu untuk beberapa entitas utamanya. Di sini saya isi untuk administrasi. Yang kedua ada yang pertama administrasi. Yang kedua pasien. Yang ketiga dokter. Yang keempat resep. Setelah entitas utama dibuat, di sini saya akan menentukan atribut dari masing-masing entitas utama, dari mulai yang pasien, dari mulai administrasi. Di sini saya tambahkan ID pasien. Atribut kedua ada nama admin. Yang ketiga nomor telepon. Yang kedua untuk atribut dari pasiennya. Di sini saya buat 5 saja. Yang pertama saya isi dengan ID pasien. Yang kedua saya isi dengan nama pasien. Yang ketiga saya isi dengan alamat dan tanggal lahir. Tanggal lahir pasien.
Di sini saya isi dengan ID dokter. Dan juga alamat. Untuk atribut selanjutnya adalah dokter. Untuk atribut yang pertama ada ID dokter, yang kedua nama dokter, yang ketiga spesialis, yang keempat nomor telepon, yang terakhir ada untuk atribut resep. Di sini saya coba edit atribut. Itu lagi. Yang pertama ada ID resep, kedua tanggal resep, ketiga obat, yang terakhir aturan pakai. Setelah itu, tahap ketiga di sini saya akan menentukan relasi. Yang pertama di sini administrasi pasti mendaftarkan pasien, maka dari itu saya akan membuat relasi. Ke sini dan satu lagi ini ke sebelah sini. Baik, yang pertama untuk di sini relasinya di sini mendaftarkan. Dengan relasi one to many. Baik, selanjutnya adalah menentukan relasi. Yang pertama adalah administrasi mendaftarkan pasien. Di sini hubungannya adalah one to many. Yang kedua adalah dokter memeriksa pasien atau pasien pemeriksaan dokter. Di sini dibuat entitas baru yaitu pemeriksa, sehingga ada atribut yang bisa ditambahkan. Di sini sekitar 4 dengan yang pertama ada tanggal pemeriksaan, yang kedua ID pemeriksaan, yang ketiga keluhan, yang terakhir hasil diagnosa. Oke, selesai. Ini atribut dari relasi di pemeriksaan. Sehingga hubungannya adalah many to many. Selanjutnya lanjut adalah dokter membuat resep. Hubungannya atau relasinya merupakan one to many. Yang keempat, resep diberikan kepada pasien. Dengan relasinya itu one to many. Demikian penjelasan dari saya mengenai pembuatan entity relationship diagram berdasarkan studi kasus yang diberikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perencanaan entity relationship diagram ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.